Hai, dipandang sebelah mata, direndahkan, dilecehkan adalah pengalaman yang hampir semua orang pernah menghadapinya. Dan biasanya hal ini sangat berdampak buruk bagi beberapa orang yang mengalaminya ketika mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Reaksi awal biasanya seorang yang direndahkan, diremehkan, pandang sebelah mata, dilecehkan, biasanya mereka emosional, sedih, marah. Dan kalau kebetulan orangnya reaktif, ekstrovert, berapi-api, maka dia punya kecenderungan emosinya terpancing, lalu kemudian berusaha untuk membalas dengan caranya sendiri. Tapi kalau yang bersangkutan itu pendiam, cenderung introvert, maka ketika dipandang sebelah mata, direndahkan, dilecehkan, diremehkan, dia akan cenderung diam, terluka, terguncang jiwanya, minder, dan lain sebagainya. Dan akibat-akibat yang kemudian terjadi untuk yang ekstrovert, dia dapat melakukan pembalasan entah secara langsung dengan melabrak kata-kata, menyelesaikan dan sebagainya, atau kemudian dia membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dikatakan oleh orang itu, tidak seperti pandangan orang itu, tetapi arahnya ke hal yang negatif. Aku akan buktikan, dan ketika dia dapat membuktikan bahwa dia bisa berhasil, dia bisa sukses, maka dia menjadi pribadi yang sombong, yang kemudian dia merendahkan orang yang meremehkan dia, memandang dia sebelah mata, dan dia melakukan apa yang menurut dia baik, dan itu sebenarnya balas dendam yang sebenarnya negatif, begitu ya. Dan sebaliknya ketika orang itu introvert, dia pendiam, akibat jangka panjangnya adalah dia mengalami kemunduran. Dia mengalami rasa minder, rasa malu, rasa tidak berharga, dan lain sebagainya. Dan kemudian menarik diri dari lingkungan dan merasa tidak berguna. Dan kemudian menjalani kehidupan yang tidak mengalami peningkatan. Jadi dampaknya ada banyak sih sebenarnya. Cuma saya mau katakan satu hal. Yang pertama, ketika engkau sedang dipandang sebelah mata, direndahkan, diremehkan oleh siapapun, saya mengajak bercanda dulu. Jangan terlalu diambil pusing. Jangan terlalu dibawa perasaan baper. Karena menurut saya seseorang yang punya kecenderungan memandang orang lain sebelah mata, melecehkan, meremehkan, dan memandang rendah orang lain, bahkan mereka adalah orang-orang yang mengalami cacat di dalam cara pandang. Mengapa saya menyimpulkan seperti ini? Iya, karena mereka tidak bisa memandang orang lain secara utuh. Dari berbagai sisi bahwa seorang manusia itu punya kelemahan, kelebihan, kekurangan, dan kemampuan yang lebih dari orang lain. Mereka hanya mendengar sekilas, melihat sekilas, mendapat informasi sedikit, mereka langsung justifikasi dan lain sebagainya. Jadi tidak punya kemampuan memandang secara utuh plus minus seseorang. Nah, ketika orang seperti ini melecehkan kita, memandang kita rendah dan sebagainya, lalu kita termakan, dia seperti membuang umpan dan kita makan itu umpan, ibarat ikan, kita terkait dan kita tidak bisa lepas dari semuanya itu. Jadi ketika itu terjadi hari ini, yang pertama, jangan terlalu baper. Mau diapakan? Orang punya cara pandang yang cacat, untuk apa? Itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Lalu apa solusinya ketika kita dipandang sebelah mata, diremehkan, dilecehkan oleh orang lain? Yang pertama, kita masuk di solusi. Tenangkan diri. Tenang itu best. Tenang is the best. Kenapa? Karena ketika kita tenang, kita dapat berpikir. Dan kita dapat berpikir positif. Sehingga kemudian kita dapat mengelola emosi kita. Dan kita dapat mengarahkan seluruh dapat mengelola kekuatan emosi segenap kehidupan kita itu ke hal yang positif, bukan sebaliknya ke hal yang negatif. Kita dapat mengarahkan segala energi kita ketika kita mendengar, kita sakit dan lain sebagainya, kita arahkan ke hal yang, kita kelola ke hal yang positif, sehingga kemudian yang terjadi adalah tindakan-tindakan yang konstruktif buat diri kita, bukan destruktif yang merusak diri kita atau orang lain termasuk yang melecehkan kita. Jadi ketika kita tenang, kita dapat berpikir positif, kita dapat mengelola emosi kita, diarahkan ke hal yang positif, kita dapat menjadikan yang namanya direndahkan,
diremehkan, dipandang sebelah mata, dilecehkan itu, kita dapat menjadikan semuanya itu sebagai bahan koreksi atau evaluasi. Jangan-jangan kita memang seperti itu. Ya, mereka hanya menyampaikannya dengan cara yang membuat kita tidak nyaman, tetapi sebenarnya itulah faktanya kita. Ketika kita tenang dan kita berkata, oh iya ternyata betul yang dia bilang itu. Maka ini akan menjadi bahan koreksi, evaluasi, dan ketika kita berubah, maka kita akan menjadi pribadi yang dulu seperti yang mereka katakan, tetapi berikutnya kebalikannya. Kita adalah orang yang sama sekali berubah menjadi lebih baik. Atau mungkin ketika kita mendengar kita dilecehkan, direndahkan, diremehkan dan lain sebagainya, kita bukan orang yang seperti itu, tetapi kita sangat reaktif. Kita bukan pemalas, kita bukan pecundang, kita bukan orang yang tidak bertanggung jawab, kita bukan orang bodoh seperti yang mereka katakan, orang yang tidak bisa planning apa-apa, tidak bisa melakukan yang benar dan sebagainya. Kita bukan seperti itu. Aslinya kita bukan seperti itu, tapi mereka mengatakan kita seperti itu. Melecehkan kita, merendahkan, memandang sebelah mata kita seperti itu. Kita tidak seperti itu, tapi kadang kita terlalu reaktif. Sehingga reaksi kita yang berlebihan itu menunjukkan betapa bodohnya kita berespon. Untuk apa? Tenang. Kuasai diri, arahkan segenap energi kita, kelola ke hal yang positif. Sehingga apa yang mereka katakan itu menjadi motivasi bagi kita untuk membuktikan. Tapi motivasi awal bukan membuktikan kepada mereka bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan, tapi motivasi awal adalah membuktikan kepada diri kita sendiri lebih dulu bahwa saya itu tidak seperti yang mereka katakan. Saya akan buktikan kepada diri saya bahwa saya akan buktikan saya tidak seperti yang mereka katakan. Saya tidak mungkin akan gagal, saya tidak mungkin akan terpuruk, saya tidak mungkin akan hancur seperti yang mereka katakan. Saya akan buktikan kepada diri saya sendiri. Itu menjadi motivasi awal yang kemudian akan mendrive kita untuk menjadi orang yang betul-betul on planning ketika kita bekerja, ada schedule, ada kerja keras, ada perjuangan, berdarah-darah, tapi penuh dengan semangat. Karena dengarkan saya, direndahkan, dipandang sebelah mata, dilecehkan, hanya dapat dilawan dengan prestasi dan pencapaian. Kita harus buktikan bahwa dengan cara kita, style kita yang tidak mampu mereka pahami, kita bisa berprestasi, kita bisa mencapai apa yang bahkan mereka tidak bisa capai karena kerja keras kita. Tetapi tidak untuk kesombongan. Sebab kalau kita melakukannya untuk balas dendam dan kemudian kita menyombongkan diri dan kita merendahkan kembali orang yang pernah merendahkan kita, memandang sebelah mata kembali orang yang pernah memandang kita sebelah mata, apa bedanya kita dengan mereka? Lawan dengan prestasi dan pencapaian, karena sensasi nggak bisa melawan prestasi. Berprestasilah, jadilah pribadi yang unggul, kerja kerasmu, pacu dirimu, drive dirimu untuk mencapai apa yang engkau inginkan. Tetapi bukan untuk kesombongan, tetapi untuk sekedar informasi bagi semua orang, bagi mereka termasuk yang pernah merendahkan kita, memandang kita sebelah mata, bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Kita diciptakan untuk satu tujuan. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, ada sebuah kapasitas yang Tuhan beri kepada kita dan itu sangat excellent. Kita terima dengan tanggung jawab, dengan kerja keras, dengan perjuangan yang pantang menyerah. Dan kemudian oleh kemurahan Tuhan, Tuhan berhasil membawa kita dan menempatkan kita di tempat di mana seharusnya kita berada hari ini. Jadi bukan untuk kesombongan, tetapi membuktikan bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa. Jadi gimana ketika orang merendahkan engkau hari ini? Apakah engkau marah, mukul-mukul, nendang-nendang, datang labrak dan cari lawyer? Menurut saya tidak penting. Apalagi kemudian kita main di dalam,
baper, mengunci diri, lalu kemudian hancur sendiri. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah tenang, supaya kita dapat mengelola energi kita dan mengarahkannya kepada hal yang positif. Dan kita buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Dan pembuktian itu bukan untuk mereka, tetapi bagi diri kita sendiri. Dan kalahkan stigma, direndahkan, dipandang sebelah mata dengan prestasi dan pencapaian. Tapi bukan untuk kesombongan, tetapi sekedar menginformasikan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Dan jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Karena semakin kita dapat dipercaya, kita akan dipercaya lebih lagi. Dan dalam hal ini, integritas yang pegang kunci. Salam sukses untuk Anda semuanya. Tetap bersuka cita melanjutkan hidup, bukan di bawah ikatan atau cengkraman kata-kata negatif orang lain yang melemahkan kita, tetapi lebih kepada apa yang kita percayai, yang menjadi pegangan kita, bahwa kita ada untuk satu tujuan yang besar. Kita layak ada di posisi di mana seharusnya kita ada di sana, oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Selamat berjuang, semangat, sukacita, sukses. God bless you. Bye-bye.